Kamu percaya Injil yang ada sekarang itu asli? Faktanya, tidak ada salinan asli. Semuanya hasil salinan manusia, dan banyak bagian penting ternyata ditambah belakangan. Bahkan, ayat tentang Yesus sebagai Tuhan, nggak ada di Injil-Injil tertua. Kok bisa? Siapa yang nulis Injil sebenarnya? Kapan ditulis? Dan kenapa isinya bisa beda-beda? Ini fakta yang gereja nggak pengen kamu tahu. Tonton sampai akhir, karena setelah ini kamu mungkin nggak akan lihat Injil dengan cara yang sama lagi. Asal-usul Injil dalam kekristenan. Kitab Injil dalam Perjanjian Baru dipercaya oleh umat Kristen sebagai catatan kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil terdiri dari 4 kitab utama: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat kitab ini disebut sebagai Injil kanonik dan dianggap sebagai bagian sentral dari ajaran Kristen. Para sejarawan Alkitab sepakat bahwa keempat Injil ditulis bukan pada masa hidup Yesus, melainkan beberapa dekade setelahnya. Markus, yang diakini sebagai Injil tertua, ditulis sekitar tahun 60-70 M, sementara Yohanes, yang paling akhir, ditulis sekitar 90-100 M. Ini berarti ada jarak waktu puluhan tahun antara peristiwa dan penulisan. Hingga hari ini, tidak ada satupun salinan asli, autograf, dari Injil yang pernah ditemukan. Yang dimaksud autograf di sini adalah manuskrip pertama yang langsung ditulis oleh penulisnya. Semua dokumen yang kita miliki saat ini adalah salinan dari salinan yang dibuat berabad-abad setelahnya. Proses penyalinan Injil dilakukan secara manual oleh juru tulis, scribes, di zaman dahulu. Karena teknologi cetak belum ada, kesalahan penulisan, perubahan kata, bahkan penambahan atau pengurangan kalimat sering terjadi secara tidak sengaja, atau kadang disengaja untuk menyelaraskan doktrin. Naskah tertua dari Perjanjian Baru yang ditemukan sejauh ini, seperti Papirus Rilans P52, diperkirakan berasal dari sekitar tahun 125 M, yaitu hampir 100 tahun setelah masa Yesus. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki dokumen dari generasi awal murid Yesus langsung. Peneliti teks kuno, Textual Critics, telah mengidentifikasi ribuan varian teks di antara naskah-naskah Perjanjian Baru. Ini membuktikan bahwa teks Injil tidak statis dan telah mengalami perubahan selama proses penyalinan dari waktu ke waktu, di berbagai daerah dan bahasa. Sebelum ditulis, ajaran Yesus disampaikan secara lisan oleh para pengikutnya. Tradisi lisan sangat bergantung pada daya ingat manusia, sehingga sangat mungkin mengalami distorsi atau perubahan narasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masing-masing dari keempat Injil memiliki gaya penulisan dan penekanan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Injil bukanlah satu versi cerita tunggal, tetapi merupakan kumpulan perspektif teologis dari komunitas-komunitas Kristen awal yang berbeda-beda. Karena tidak ada salinan asli yang dapat diuji dan dibandingkan, dan karena proses penyalinan berlangsung dalam kondisi yang tidak seragam, maka keaslian isi Injil dari sudut pandang sejarah atau akademik tidak bisa dipastikan 100% identik dengan wahyu awal yang mungkin pernah diterima. Ini menjadi dasar bagi berbagai kritik tekstual. Ribuan manuskrip, banyak perbedaan. Perjanjian Baru adalah salah satu teks kuno yang memiliki jumlah manuskrip terbanyak dalam sejarah. Lebih dari 5.800 manuskrip Yunani, ditambah ribuan dalam bahasa Latin, Koptik, Suryani, dan lainnya. Namun, justru karena banyaknya salinan ini, para ahli menemukan ribuan perbedaan teks di antara mereka. Perbedaan yang ditemukan dalam manuskrip bukan hanya soal kesalahan ejaan atau tata bahasa. Sebagian perbedaan menyentuh bagian penting dari isi doktrin, seperti tentang keilahian Yesus, kisah kebangkitan, atau ajaran tertentu yang mendasar.
Beberapa bagian Alkitab yang ada di versi modern tidak ditemukan dalam manuskrip kuno tertua. Contohnya, Markus 16, 9, 20, kisah penampakan Yesus setelah kebangkitan, tidak ada di beberapa manuskrip awal. Yohanes 7, 53, 8, 11, kisah perempuan yang berzina, juga tidak ditemukan di manuskrip awal. Penyalin pada masa lalu kadang menambahkan penjelasan, penekanan, atau bahkan ayat lengkap untuk mendukung ajaran yang sedang berkembang. Misalnya, 1 Yohanes 5:7 yang menyebut tentang Trinitas secara eksplisit, diyakini oleh banyak pakar sebagai tambahan belakangan dan tidak ada di naskah Yunani awal. Banyak Alkitab modern awal, seperti King James Version, 1611, didasarkan pada Textus Receptus, yaitu kumpulan manuskrip yang ternyata tidak mewakili naskah-naskah tertua dan terbaik. Versi-versi baru seperti NIV atau ESV mencoba memperbaiki hal ini dengan mengacu pada manuskrip yang lebih kuno. Bahkan dalam satu Injil yang sama, kadang ditemukan versi teks yang berbeda antara satu manuskrip dan yang lain. Misalnya, dalam Injil Matius, terdapat varian dalam pengucapan Yesus di atas salib, Elai, Elai, versus Eli, Eli. Perbedaan juga muncul karena manuskrip ditulis dan disalin di berbagai wilayah, misalnya Alexandria, Bizantium, Antiochia. Masing-masing memiliki gaya dan kecenderungan teologis yang berbeda. Penerjemahan ke bahasa selain Yunani turut menambah variasi isi teks. Ilmuwan Alkitab, textual critics, modern mencoba merekonstruksi teks asli Injil dengan membandingkan semua manuskrip yang ada. Namun, hasilnya tetap spekulatif karena kita tidak tahu persis isi naskah pertama yang ditulis oleh penulis Injil. Fakta bahwa ada ribuan perbedaan di antara manuskrip membuat banyak kalangan, baik dari sisi sejarah, akademis, maupun keagamaan, menyimpulkan bahwa teks Injil tidaklah seragam dan stabil dari awal. Hal ini membuka pertanyaan besar mengenai keakuratan dan otoritas ajaran dalam bentuknya yang sekarang. 4 Injil kanonik dipilih, banyak yang ditolak. Meskipun umat Kristen saat ini hanya mengenal 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sejarah mencatat bahwa pada masa awal kekristenan, ada puluhan kitab Injil yang beredar di berbagai komunitas Kristen. Setiap kelompok Kristen awal memiliki teks-teks keimanan sendiri, termasuk yang berbeda isi dan ajarannya. Beberapa Injil yang tidak masuk ke dalam Alkitab resmi antara lain Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, dan Injil Barnabas. Teks-teks ini ditemukan dalam penemuan arkeologi seperti naskah Nag Hammadi di Mesir tahun 1945, dan menunjukkan bahwa kekristenan awal sangat beragam dalam pemahaman tentang Yesus. 4 Injil kanonik dipilih karena dianggap paling sesuai dengan ajaran resmi gereja pada masa itu dan diyakini ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus. Namun, proses pemilihannya tidak bersifat spiritual semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan politik, kekuasaan, dan doktrin. Proses kanonisasi, penetapan kitab suci resmi, tidak terjadi secara instan. Baru pada abad keempat, setelah Konsili Nicea, 325 M, gereja mulai mengonsolidasikan kitab mana yang dianggap inspirasi ilahi, dan mana yang dianggap sesat. Bahkan, daftar final perjanjian baru-baru benar-benar ditetapkan pada Konsili Kartago, 397 M. Injil-Injil non-kanonik seringkali berisi ajaran yang sangat berbeda. Contohnya, Injil Thomas berisi kumpulan ucapan Yesus tanpa kisah kelahiran, penyaliban, atau kebangkitan. Injil Yudas menggambarkan Yudas Iskariot sebagai orang yang justru menjalankan perintah Yesus, bukan pengkhianat.
Gereja menolak Injil yang dianggap tidak sesuai dengan doktrin resmi, seperti penolakan terhadap pandangan Yesus sebagai manusia biasa, atau yang terlalu dipengaruhi oleh aliran Gnostik yang dianggap sesat. Dengan demikian, pemilihan Injil juga merupakan bentuk pengendalian ideologi. Banyak Injil non-kanonik yang kemudian diharamkan, dibakar, atau disembunyikan oleh gereja pada masa itu. Untungnya, beberapa teks berhasil diselamatkan dan ditemukan kembali dalam penggalian modern. Ini membuka wawasan baru tentang sejarah Kristen awal yang kompleks dan beragam. Dalam perspektif Islam, wahyu Allah kepada Nabi Isa adalah Injil asli, bukan kitab-kitab yang kemudian disusun oleh manusia setelahnya. Pandangan ini sesuai dengan kenyataan bahwa banyak versi Injil ditolak dan dihilangkan, dan Injil yang sekarang bukan lagi wahyu yang utuh dari Tuhan. Dengan banyaknya Injil yang ditolak dan dihilangkan dari sejarah resmi, maka Injil yang saat ini terdapat dalam Alkitab adalah hasil seleksi gereja, bukan semata-mata wahyu utuh yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama penulis Injil tidak disebutkan dalam teks. Jika kita membaca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak satupun dari kitab-kitab tersebut menyebutkan secara eksplisit siapa penulisnya. Tidak ada kalimat seperti, "Saya, Matius, menulis Injil ini." Hal ini berbeda dari banyak kitab Perjanjian Lama atau surat-surat Paulus yang menyebutkan nama penulisnya. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes baru disematkan beberapa dekade atau bahkan abad kemudian oleh para tokoh gereja. Penamaan ini dilakukan agar terlihat bahwa Injil ditulis oleh tokoh-tokoh penting yang dekat dengan Yesus, meskipun tidak ada bukti kuat bahwa merekalah penulis aslinya. Sebagian besar ahli sejarah dan peneliti kitab suci, baik Kristen maupun sekuler, setuju bahwa penulis Injil tidak diketahui secara pasti. Identifikasi penulis lebih berdasarkan pada tradisi gereja, bukan bukti internal dari naskah itu sendiri. Meskipun Injil Matius dan Yohanes sering dikaitkan dengan dua murid Yesus, banyak sarjana meragukan klaim ini. Gaya penulisan, struktur, dan waktu penulisan menunjukkan bahwa kitab-kitab ini kemungkinan ditulis oleh komunitas Kristen generasi kedua atau ketiga, bukan oleh saksi mata langsung. Menurut tradisi, Markus adalah murid dari Petrus, dan Lukas adalah rekan perjalanan Paulus. Namun keduanya bukan murid Yesus secara langsung. Ini berarti Injil yang mereka tulis adalah berdasarkan kesaksian orang lain, bukan pengalaman pribadi. Banyak ahli berpendapat bahwa Injil tidak ditulis oleh satu orang saja, tetapi oleh komunitas Kristen tertentu yang menyusun ajaran dan pengalaman mereka tentang Yesus. Ini menjelaskan kenapa ada gaya bahasa, struktur cerita, dan penekanan doktrin yang berbeda-beda antara keempat Injil. Perbedaan mencolok antara Injil menjadi bukti bahwa penulisnya tidak bekerja bersama, dan bahwa masing-masing memiliki tujuan teologis yang berbeda. Misalnya, silsilah Yesus berbeda antara Matius dan Lukas, dan kisah penyaliban serta kebangkitan juga memiliki variasi yang signifikan. Keempat Injil ditulis dengan tujuan menyampaikan kepercayaan teologis tentang Yesus, bukan hanya merekam sejarah secara kronologis. Karena itu, para penulis atau komunitas penulis bisa saja mengubah atau menyesuaikan isi cerita agar sesuai dengan keyakinan yang mereka anut saat itu. Dengan mempertimbangkan semua bukti, dapat disimpulkan bahwa Injil-Injil ditulis oleh penulis yang tidak diketahui secara pasti, dan sebagian besar bukan saksi mata langsung. Hal ini membuka ruang keraguan terhadap keakuratan sejarah dan otentisitas sebagai wahyu murni dari Tuhan. Perubahan isi dalam proses salin ulang. Sebelum ada mesin cetak, semua kitab suci disalin secara manual oleh para juru tulis, scribes. Proses ini berlangsung selama berabad-abad. Dalam kondisi tersebut,
Kesalahan penyalinan adalah hal yang sangat umum dan tak terhindarkan. Banyak kesalahan terjadi karena faktor manusia, lupa, mengantuk, terlewat baris, atau salah membaca tulisan sebelumnya. Misalnya, sebuah kata atau kalimat bisa diulang 2 kali atau terlewat sama sekali, terutama jika ada pengulangan kata dalam teks aslinya. Bahasa Yunani yang digunakan dalam Injil awal mengalami evolusi. Beberapa juru tulis kadang mengubah struktur kalimat atau memperhalus bahasa, agar lebih sesuai dengan gaya bahasa yang lazim pada zaman mereka. Ini menyebabkan isi Injil berubah secara perlahan tanpa disadari. Ada kasus di mana juru tulis menambahkan kata atau kalimat untuk memperjelas atau mendukung ajaran gereja tertentu. Contoh terkenal adalah 1 Yohanes 5:7, yang menambahkan kalimat tentang Trinitas, padahal tidak ditemukan dalam manuskrip awal berbahasa Yunani. Kadang bagian yang dianggap membingungkan atau bertentangan dengan ajaran gereja dihapus atau diubah. Misalnya, dalam beberapa manuskrip, Yesus marah diganti menjadi Yesus berbelas kasihan, karena marah dianggap tidak pantas bagi gambaran Yesus. Beberapa ayat penting memiliki perbedaan besar antara manuskrip. Contohnya, Markus 1:1, di beberapa manuskrip awal tidak menyebut Yesus sebagai anak Allah. Dalam Doa Bapa Kami, versi Lukas lebih pendek dibanding versi Matius. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, mana yang asli? Karena proses penyalinan ini terjadi selama berabad-abad dan dilakukan oleh manusia biasa, tidak ada versi Injil yang bisa dipastikan benar-benar asli seperti yang diwahyukan pertama kali. Tidak ada pula klaim dari Tuhan bahwa versi tertentu adalah final dan tak berubah. Para ahli kritik teks, textual critics, telah mencatat lebih dari 400,000 varian teks dalam manuskrip Perjanjian Baru. Ini berarti bahwa bahkan dalam hal kecil sekalipun, nyaris tidak ada 2 manuskrip yang benar-benar identik. Dari berbagai bukti di atas, dapat disimpulkan bahwa isi Injil berubah sepanjang sejarah penyalinannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini menjadi salah satu dasar kuat bagi keyakinan bahwa Injil saat ini bukan lagi wahyu murni sebagaimana pertama kali diturunkan kepada Nabi Isa, sebagaimana diyakini dalam Islam. Pengaruh politik dalam kanonisasi. Pada abad-abad pertama setelah Yesus wafat, kekristenan belum memiliki bentuk yang seragam. Banyak sekte atau aliran Kristen berkembang, seperti Arianisme, Gnostik, Ebionit, dan lain-lain. Masing-masing memiliki kitab, ajaran, dan tafsir sendiri tentang Yesus dan wahyu Tuhan. Sebelum tahun 313 M, kekristenan adalah agama terlarang di Kekaisaran Romawi. Banyak orang Kristen dianiaya, termasuk para tokoh yang memelihara kitab suci mereka secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada lembaga resmi yang menetapkan kitab mana yang sah atau tidak. Situasi berubah drastis ketika Kaisar Romawi, Konstantin, masuk Kristen dan mengeluarkan maklumat Milan pada tahun 313 M. Ia kemudian menyatukan gereja melalui konsili Nicea tahun 325 M, yang menjadi awal dari kristenisasi kekuasaan Romawi. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk standarisasi kitab suci. Konsili Nicea bukan semata-mata ajang spiritual, tapi juga forum politik agama. Kaisar Konstantin ingin menyatukan kekristenan di bawah satu ajaran resmi agar stabilitas kekaisaran terjaga. Maka, doktrin dan kitab yang bertentangan dengan ajaran mayoritas atau membahayakan otoritas gereja mulai disingkirkan. Kitab-kitab yang tidak sesuai dengan keputusan teologis konsili, terutama yang meragukan keilahian Yesus, mempertanyakan Trinitas, atau berasal dari sekte Gnostik, dianggap sesat, apokrifa, dan dilarang beredar.
Kitab-kitab ini kemudian hilang atau dikubur, seperti yang ditemukan di Nag Hammadi, Mesir. Meski Konsili Nicea penting, daftar final Kitab Perjanjian Baru-baru disahkan pada Konsili Kartago tahun 397 M. Saat itu, Gereja Katolik Roma menentukan 27 Kitab Perjanjian Baru sebagai kanon, termasuk 4 Injil. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, dengan dukungan politik dan otoritas gereja resmi. Setelah kanon disahkan, hanya kitab-kitab resmi yang boleh disalin dan dibaca. Kitab lain dilarang dan dianggap bid'ah. Dengan kekuasaan politik yang terus menguat, gereja menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apa yang boleh dipercaya dan apa yang dianggap sesat. Dalam Islam, wahyu datang langsung dari Allah kepada para nabi, tanpa campur tangan manusia. Oleh karena itu, fakta bahwa kitab suci Kristen ditentukan melalui konsili politik menjadi salah satu alasan utama mengapa umat Islam yakin bahwa Injil yang ada sekarang sudah tidak asli lagi. Penetapan Injil sebagai kitab suci tidak terjadi secara ilahi atau tiba-tiba, melainkan melalui proses politik, debat teologis, dan keputusan manusia. Oleh karena itu, banyak kalangan, baik-baik dari sisi agama maupun akademik, meyakini bahwa Injil yang sekarang merupakan hasil rekayasa sejarah, bukan murni wahyu dari Tuhan. Jadi, apakah Injil yang kita kenal sekarang benar-benar asli? Atau hanya hasil seleksi politik, perubahan tangan manusia, dan kehilangan wahyu awal dari Tuhan? Faktanya, tidak ada salinan asli Injil. Banyak bagian penting baru muncul belakangan. Ayat ditambah, dikurangi, bahkan ada yang dihapus. Penulisnya? Tak ada yang benar-benar pasti. Dan yang disebut kitab suci hari ini ditentukan oleh konsili manusia, bukan langsung oleh Tuhan. Ini bukan sekadar teori konspirasi. Ini adalah hasil penelitian para sarjana Kristen sendiri, sejarawan, bahkan arkeolog. Kalau begitu, di mana wahyu asli Tuhan yang diturunkan pada Nabi Isa, Yesus? Umat Islam percaya, Injil yang asli sudah tidak ada. Tapi, wahyu itu tidak hilang sepenuhnya. Allah turunkan penyempurna terakhir, Al-Quran, kitab suci yang masih murni, dijaga langsung olehnya. Fakta-fakta ini bukan untuk menghina, tapi untuk mengajak berpikir. Cerdas itu bertanya. Beriman itu mencari kebenaran. Sekarang giliran kamu. Sudahkah kamu cari kebenaran itu sendiri? Tulis pendapatmu di komentar. Setuju atau tidak? Atau kamu punya fakta tambahan? Yuk diskusi santai, tapi ilmiah. Subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Fakta aneh tentang Injil Barnabas yang disembunyikan gereja.